Satu lagi, komitmen pemerintah Kota Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ramlan Nurmatias bersama Wakil Wali Kota Irwandi secara bertahap terus terrealisasi. Tekadnya untuk membenahi sekaligus menyempurnakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terimplementasi melalui pembangunan kantor-kantor pusat pelayanan kepada masyarakat. Selain eksistensi kantor lurah dan puskesmas selama ini masih banyak yang belum representatif. Bahkan mirisnya lagi, masih ada yang menompang ke aset nagari. Nah, untuk melakukan pembenahan kantor-kantor pelayanan yang belum representatif tersebut, secara bertahap, Wali Kota Ramlan Nurmatias setiap tahun terus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah serta biaya untuk pembangunannya. Untuk tahun 2019 kemarin ini, kita telah membangun 2 unit kantor lurah, yakni kantor lurah Pakan Labuh dan kantor lurah Kayu Kubu. Mengingat selama ini lokasi kantor lurah Kayu Kubu yang terletak di pinggir ngarai dan itu dirasakan tidak nyaman sekali oleh masyarakat. Begitu juga dengan kantor lurah Pakan Labuh yang selama ini menompang di aset nagari. Memang diakui dengan segala keterbatasan anggaran yang ada untuk pembangunan kantor lurah harus mendapatkan porsi khusus karena pelayanan kantor lurah merupakan ujung tombak dan selalu bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Selain itu, eksistensi kantor lurah memiliki sebuah kebanggaan tersendiri oleh masyarakat anak nagarinya. Kemudian, untuk mewujudkan tata pola dan arahan pembangunan Kota Bukit Tinggi ke depan yang terintegrasi dan terinterkoneksi, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pemerintahan demi terwujudnya visi dan misi Bukit Tinggi itu. Untuk mensinkronkan konsep yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, maka pemerintah Kota Bukit Tinggi makin konsen untuk membenahi sarana dan prasarana publik yang secara langsung ataupun tidak langsung yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukit Tinggi pada umumnya dan pengguna layanan pada khususnya. Secara aplikatif, 4 tahun terakhir ini pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melaksanakan berbagai pembangunan gedung kantor dan sarana publik, khusus untuk pembangunan kantor puskesmas Tigu Baleh dan kantor lurah Pakan Labuh diawali dengan proses pengadaan tanah pada tahun 2018 dengan menelan dana 4,3 miliar rupiah. 2 bangunan itu dibangun di atas tanah 1.500 meter setelah dibangun dengan sarana jalan yang representatif. Luas efektif 2 bangunan ini 1.140 meter. Puskesmas Tigu Baleh dibangun dengan dana DAK tahun 2019 sebesar 7,2 miliar. Kantor lurah Pakan Labuh dibangun dengan APBD Bukit Tinggi tahun 2019 sebesar 3,7 miliar dan kantor lurah Kayu Kubu dibangun dengan anggaran 4,4 miliar rupiah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Memang jika dihitung semenjak tahun 2015 secara kuantitatif, pembangunan yang telah dilaksanakan di Bukit Tinggi berjalan dengan aman dan lancar. Sepertinya Wali Kota Ramlan Nurmatias memiliki alasan tersendiri dalam mengalokasikan berbagai pembangunan sarana gedung pemerintahan tersebut. Menurut pantauan tim Bukit Tinggi Vlog, ada 3 alasan yang memperkuat
kuat Ramlan Normathias untuk membangun gedung-gedung perkantoran yang ada di Bukit Tinggi ini? Pertama, urusan membantu agama Allah dalam mengijabah doa umat, di mana doa masyarakat untuk mendapatkan tempat dan fasilitas untuk berurusan di setiap perkantoran yang ada di Bukit Tinggi bisa berjalan dengan lancar dan aman, serta kondisi lingkungannya yang bersih dan asri, di mana masyarakat yang akan berobat di setiap puskesmas yang sudah kita bangun ini sudah bisa mendapatkan fasilitas yang lebih prima, baik fasilitas ruangan maupun alat medis, sehingga masyarakat bisa merasakan betah dan nyaman saat berobat. Begitu juga di kantor pelayanan publik lainnya seperti kantor lurah ini. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Yang kedua, untuk mengangkat marwah para pegawai pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri, sebab kita menginginkan pandangan masyarakat terhadap aparatur sipil negara yang bertugas di setiap kantor-kantor dinas di Bukit Tinggi ini bisa terangkat marwahnya, yakni dengan membangun perkantoran yang representatif dan memang layaknya sebuah perkantoran. Di samping itu, Pemko Bukit Tinggi juga memperhatikan kebersihan kantor. Jika kantor tersebut telah bersih dan aman, nyaman, serta dipenuhi tanaman yang mendukung, otomatis orang yang bekerja di kantor itu mendapat penilaian yang positif dari masyarakat yang akan berurusan ke kantor tersebut. Bayangkan kalau kantor tempat kita bekerja itu sangat kotor, tentu menghambat kreativitas pegawai itu sendiri, karena inspirasi tidak akan keluar kalau bekerja di tempat yang tidak nyaman sekalipun. Kalau sudah kotor dan berbau, tentu tamu malu untuk berkunjung ke kantor kita. Maka dari itu perlu kita jaga kebersihan kantor. Kalau lingkungan kantor itu bersih, akan menggambarkan suasana kantor itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengangkat marwah negari, di mana dalam pepatah Minang, kalau paku kacang balimbiang tampurang lenggang lenggokan, bau menurun kasaruaso, tanam siriah juga gangyo, anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang negari dan binaso, tenggang serato jo adatnya. Nah, hal inilah mungkin yang membuat seorang Ramlan Normathias sangat terobsesi untuk membangun perkantoran-perkantoran di Bukit Tinggi ini, sebab banyak manfaat yang terdapat setiap gedung perkantoran tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di lokasi wisata, tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Mungkin hal itu yang mendasarinya, karena ketika sebuah gedung perkantoran tersebut terlihat bersih dan aman, maka ini akan mengundang kedatangan wisatawan, khususnya perkantoran yang ada di lokasi objek wisata. Apalagi saat sekarang ini kaum muda yang suka mempublikasikan lokasi-lokasi wisata yang bagus-bagus, tentu akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi sendiri.